kita akan mempelajari tentang hukum Newton. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya nih kepada Ananda sekalian, mengapa namanya itu adalah hukum Newton? Ada yang tahu dan bisa menjelaskan? Nah, pada tidak tahu ya semuanya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan kenapa namanya hukum Newton. Newton itu merupakan nama seorang ilmuwan fisika yang bernama Isaac Newton. Nah, Isaac Newton inilah yang mengemukakan tentang hukum Newton. Nah, Isaac Newton menyatakan 3 hukum tentang gerak. Yang pertama itu adalah hukum 1 Newton, yang kedua itu adalah hukum 2 Newton, dan yang ketiga adalah hukum 3 Newton. Pertama, kita akan membahas tentang hukum 1 Newton. Nah, sebelum kita membahas tentang hukum 1 Newton, Ibu ingin bertanya nih kepada Ananda sekalian. Pasti Ananda pernah menaiki mobil atau bus kan? Nah, pasti pernah ya. Nah, saat mobil atau bus itu akan bergerak, pasti badan Ananda akan terdorong ke belakang. Namun pada saat mobil atau bus itu berhenti secara tiba-tiba atau direm, maka badan Ananda akan terdorong ke depan. Nah, peristiwa itulah yang disebut dengan hukum 1 Newton, atau hukum 1 Newton ini disebut dengan hukum kelembaban atau inersia, di mana dia cenderung mempertahankan keadaannya. Di mana hukum 1 Newton ini menyatakan benda akan tetap diam dan selalu diam atau bergerak secara konstan. Nah, contoh bergerak secara konstan ini di mana saat mobil bergerak secara konstan tanpa ada gaya luar yang mempengaruhinya. Hukum 1 Newton dirumuskan sebagai F sama dengan 0. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum 2 Newton. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya nih kepada Ananda sekalian. Pasti Ananda pernah mendorong meja atau lemari kan? Nah, pernah ya semuanya? Nah, Ibu ingin bertanya nih, manakah yang lebih gampang mendorongnya, lemari atau meja? Nah, betul ya, tentu meja yang lebih mudah didorong daripada lemari. Nah, Ibu juga ingin bertanya nih, pada saat mendorong lemari atau meja, manakah gaya yang lebih besar kita hasilkan? Nah, tentu gaya yang lebih besar kita hasilkan adalah lemari dibandingkan meja. Nah, itulah hukum 2 Newton, di mana hukum 2 Newton ini menyatakan percepatan akan berbanding lurus dengan gaya dan percepatan akan berbanding terbalik dengan massa. Di mana A sama dengan F per M. Di mana A adalah percepatan, F adalah gaya, dan M adalah massa. Nah, seperti yang Ibu contohkan tadi antara lemari dan meja. Nah, lemari lebih susah didorong dibandingkan meja. Hal ini dikarenakan massa meja lebih kecil dari massa lemari. Nah, saat kita mendorong lemari atau meja, maka gaya yang kita berikan lebih besar adalah saat mendorong lemari dibanding mendorong meja. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang hukum 3 Newton. Di mana hukum 3 Newton ini menyatakan tentang hukum aksi reaksi. Nah, hukum 3 Newton menyatakan tentang ketika dua buah benda saling berinteraksi, gaya pada kedua benda yang berasal dari satu sama lain selalu sama besarnya dan berlawanan arah. Nah, contohnya nih saat kita berenang, saat kita mengayunkan tangan kita ke belakang,
maka badan kita akan terdorong ke depan. Nah, saat kita mendorong tangan kita ke belakang, itu merupakan gaya aksi, di mana gaya aksi ini adalah gaya yang diberikan. Dan saat kita mendorong tangan kita, maka badan kita kan akan ke depan, di mana saat badan kita ke depan itu adalah gaya reaksi, di mana gaya reaksi itu adalah gaya yang ditimbulkan. Nah, itulah tadi penjelasan tentang hukum Newton, di mana hukum Newton tadi terdiri atas 3. Yang pertama adalah hukum 1 Newton. Nah, di mana hukum ini menyatakan tentang hukum kelembaban atau inersia. Lalu yang kedua adalah hukum 2 Newton, di mana hukum 2 Newton ini menyatakan percepatan berbanding lurus dengan gaya dan percepatan berbanding terbalik dengan massa. Lalu yang ketiga ada hukum 3 Newton. Nah, hukum 3 Newton ini menyatakan gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Nah, di mana gaya aksi ini adalah gaya yang diberikan dan gaya reaksi adalah gaya yang ditimbulkan.